Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Hulopi dengan NIM 81114236061. Saya akan memberikan sedikit pengenalan tentang tes HIV/AIDS Bioline dan tujuan penggunaannya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Tes HIV ini dilakukan untuk mendeteksi apakah seseorang terinfeksi oleh virus ini atau tidak. Rapid Test SD Bioline adalah alat tes cepat yang digunakan untuk mendeteksi antibodi HIV-1 dan HIV-2 dalam darah. Tes ini memberikan hasil cepat dalam waktu 15-20 menit dan dapat dilakukan di klinik, rumah sakit, atau bahkan di lapangan. Tes HIV ini memungkinkan deteksi dini yang penting untuk mencegah penularan lebih lanjut dan pengelolaan kesehatan yang lebih baik lagi. Dengan hasil tes HIV yang positif, dapat segera memulai pengobatan antiretroviral untuk mengendalikan virus dan mempertahankan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan tes HIV/AIDS Bioline ini, seperti yang terlihat pada gambar di atas. Jika hasil tes menunjukkan reaktif terhadap HIV atau tidak normal, ini dapat dilihat pada gambar di sini yang muncul dua garis merah yang paling atas. Ini berarti ada kemungkinan terinfeksi HIV, namun ini hanya hasil awal dan perlu dilakukan tes lanjutan untuk konfirmasi lebih lanjut seperti tes Western blot atau PCR. Jika hasil tes menunjukkan negatif atau normal terhadap HIV, ini tidak muncul dua garis merah yang artinya tidak terdeteksi antibodi HIV dalam darah saat tes ini dilakukan. Meskipun hasilnya negatif, penting untuk tetap menjaga perilaku sehat dan melakukan tes ulang di masa yang akan datang, terutama jika Anda terisiko terpapar oleh HIV. Gejala HIV bisa muncul dalam berbagai waktu tergantung pada tahap infeksinya. Secara umum ada beberapa fase. Yang pertama ada fase akut. Ini biasanya terjadi sekitar 2 hingga 4 minggu setelah terpapar virus HIV. Pada fase ini banyak orang mengalami gejala mirip flu atau infeksi virus lainnya seperti demam, sakit tenggorokan, dan nyeri otot. Yang kedua ada fase tanpa gejala. Setelah fase akut, banyak orang dengan HIV tidak menunjukkan gejala selama beberapa tahun, biasanya 8 hingga 10 tahun jika tidak diobati. Meskipun tanpa gejala, virus terus berkembang baik biak dalam tubuh dan merusak sistem kekebalan tubuh. Dan fase yang ketiga yaitu AIDS, sindrom imunodefisiensi. Jika HIV tidak diobati dalam jangka waktu yang lama, dapat berkembang menjadi AIDS, di mana sistem kekebalan tubuh sangat terganggu dan tubuh menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik dan kanker. Namun, tidak semua orang dengan HIV akan mengalami gejala awal dan banyak orang yang baru mengetahui infeksi mereka setelah bertahun-tahun. Karena HIV ini berlangsung tanpa gejala dalam waktu yang lama, pemeriksaan HIV secara rutin adalah cara terbaik untuk mengetahui status infeksi tersebut. Contohnya dengan melakukan rapid test SD Bioline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Saputrusmin dengan NIM 81114239090. Di sini saya akan memberikan sedikit pengenalan mengenai tes HIV fokus. Tes HIV fokus adalah merek lain dari tes cepat HIV yang juga menggunakan teknologi immunochromatografi untuk mendeteksi antibodi terhadap HIV. Tes ini mirip dengan tes PCR dalam hal cara kerja dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil. Fokus HIV test juga dapat memberikan hasil dalam waktu sekitar 15-20 menit dan juga sering digunakan dalam program penyuluhan HIV atau di tempat-tempat dengan akses terbatas ke fasilitas medis. Lalu berikutnya ada langkah-langkah melakukan tes HIV fokus. Yang pertama, persiapan. Pastikan pasien tidak makan atau minum selama 4-6 jam sebelum tes. Yang kedua, pastikan pasien tidak pernah melakukan tes HIV sebelumnya atau belum pernah terinfeksi HIV. Yang ketiga, pastikan
pasien memberikan persetujuan untuk melakukan tes. Yang keempat, siapkan peralatan tes seperti strip tes, larutan reagen, dan alkohol. Lalu ada pelaksanaan tes. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air. Yang kedua, siapkan tempat tes yang steril dan nyaman. Yang ketiga, ambil sampel darah dari jari dengan menggunakan jarum lancet. Yang keempat, teteskan 1-2 tetes darah ke atas strip tes. Yang kelima, tambahkan 2-3 tetes larutan reagen ke strip tes. Lalu yang terakhir, tunggu hasil selama 15-20 menit. Nah, jika hasil tes positif, lakukan tes konfirmasi, misalnya Western blot atau ELISA. Lalu jika hasil tes negatif, ulangi tes setelah 3-6 bulan untuk memastikan hasilnya. Nah, tujuan utama dari tes HIV fokus ini yaitu untuk mendeteksi keberadaan antibodi HIV dalam darah untuk menentukan apakah seseorang terinfeksi HIV atau tidak, lalu mengidentifikasi kasus HIV baru untuk memulai pengobatan dan perawatan yang tepat. Tujuan khususnya yaitu mencegah penularan, pengawasan kesehatan, evaluasi efektivitas pengobatan, dan pengembangan program kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nasyilaupa dengan NIM 8114319. Saya ingin memperkenalkan tentang tes HIV Vikia. Tes HIV Vikia adalah salah satu jenis tes cepat untuk HIV yang menggunakan metode imunochromatografi. Tes ini bekerja dengan mendeteksi antibodi HIV dalam darah, cairan mulut atau plasma. Vikia HIV test memiliki keuntungan karena hasilnya dapat diketahui dalam waktu yang singkat, biasanya dalam waktu 15-20 menit, dan sangat berguna untuk screening cepat di lapangan atau di klinik. Tes ini digunakan untuk mendeteksi baik HIV-1 maupun HIV-2. Cara melakukan tes HIV Vikia adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan reagen dan spesimen. Ambil reagen HIV Vikia dari tempat penyimpanan dan letakkan pada suhu ruangan. Siapkan spesimen darah atau serum dan atau plasma yang akan digunakan untuk tes. Yang kedua, tambahkan buffer, itu opsional. Untuk spesimen darah vena atau kapiler, tambahkan 1 tetes buffer pada lubang yang sama. Untuk spesimen serum atau plasma, tidak perlu penambahan buffer. Yang ketiga, teteskan 75 spesimen serum, plasma atau darah vena atau kapiler pada lubang yang tersedia pada reagen. Yang keempat, tunggu hasil. Biarkan reagen selama 15-20 menit untuk memberikan hasil tes. Setelah waktu tunggu, hasil akan muncul. Dan interpretasi hasil jika non-reaktif hanya terbentuk 1 garis berwarna merah muda pada area kontrol atau C. Jika dia reaktif, terbentuk 2 garis, yaitu 1 garis berwarna merah muda pada kontrol C dan 1 garis berwarna biru pada kontrol pada area T atau T. Ini menandakan adanya antibodi HIV dalam spesimen. Jika dia invalid, hanya terbentuk 1 garis berwarna biru pada area kontrol C atau terbentuk 2 garis berwarna biru pada area kontrol C dan tes atau T. Namun, penting untuk diingat bahwa tes HIV Vikia harus digunakan sebagai tes screening dan bukan sebagai konfirmasi final karena sensitivitas dan spesifisitasnya masih di bawah standar tes laboratorium. Oleh karena itu, hasil positif dari tes ini harus dijalankan dengan tes lanjutan seperti tes laboratorium untuk dapat didiagnosa yang akurat.
Selanjutnya ada tes pemeriksaan laboratorium terkait penyakit sirosis hepatis. Perlu teman-teman ketahui bahwa sirosis hepatis ini merupakan sebuah kelompok penyakit yang menjangkiti organ hati, di mana karakteristiknya dapat berupa hilangnya arsitektur lobular hati yang diakibatkan oleh fibrosis dan juga kerusakan parenkimal, serta adanya regenerasi yang akhirnya membentuk struktur nodular. Secara etiologi, penyebab yang paling umum dari sirosis hepatis ini itu virus hepatitis C, virus hepatitis B, mengonsumsi alkohol, dan juga penyebab lainnya seperti autoimun, kolangitis biliar primer, kolangitis sklerosis primer, bahkan adanya gagal jantung kronis bagian kanan. Selanjutnya, pemeriksaan terkait penyakit sirosis hepatis. Pada pemeriksaan kali ini itu dilakukan 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama, itu ada pemeriksaan anamnesis. Pada pemeriksaan anamnesis ini, tanda dan gejala yang sudah dialami pasien itu diperlukan beberapa data lagi untuk mengarahkan kira-kira apa yang menyebabkan sirosis hepatis pada pasien. Dan hal-hal yang perlu diketahui itu diantaranya jenis, cara pemakaian, kuantitas, durasi, dan juga frekuensi dari konsumsi alkohol pada pasien, di mana jika pasien ini mengkonsumsi alkohol. Yang kedua, ada riwayat diagnosis hepatitis C dan hepatitis B sebelumnya. Yang ketiga, riwayat penyakit autoimun dan riwayat alergi pada diri sendiri dan juga keluarga. Dan yang terakhir itu ada riwayat penyakit dan juga kelainan jantung. Ada pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjang ini terdapat lagi 3 pemeriksaan utama yang harus dilakukan untuk menginvestigasi sirosis hepatis ini lebih jauh. Yang pertama itu ada pemeriksaan laboratorium patologi klinis. Pada pemeriksaan kali ini itu adanya pemeriksaan terhadap kadar AST dan juga ALT yang umumnya meningkat. Pemeriksaan penunjang yang kedua itu pemeriksaan laboratorium patologi anatomi. Pada pemeriksaan kali ini ada biopsi jaringan, di mana biopsi jaringan ini merupakan sebuah gold standar untuk diagnosis sirosis hepatis. Hal ini dikarenakan lewat biopsi, derajat dan juga stadium dari sirosis hepatis yang dialami pasien dapat ditegakkan. Pemeriksaan penunjang yang ketiga itu pemeriksaan imaging. Pada pemeriksaan imaging ini itu bisa terbagi atas beberapa. Yang pertama ada pemeriksaan melalui USG, pemeriksaan melalui CT scan, dan adanya pemeriksaan melalui MRI. Setelah itu pada pemeriksaan terkait penyakit sirosis hepatis ini memiliki nilai normal, di mana nilai normal pada pemeriksaan ini itu dapat bervariasi tergantung dari laboratorium yang melakukan pengujian. Adapun dampak-dampak dari hasil tes laboratorium sirosis. Jika hasil tes sirosis ini di atas nilai normal, maka hal ini dapat mengindikasikan adanya masalah pada hati, seperti kerusakan hati, peradangan pada hati, dan juga adanya gangguan fungsi hati. Sedangkan hasil tes laboratorium sirosis yang berada di bawah nilai normal ini bisa mengindikasikan beberapa hal, diantaranya itu malnutrisi, kemudian gangguan fungsi ginjal, dan juga adanya interferensi obat. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sifilis. Sifilis adalah penyakit menular seksual atau PMS yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini juga biasanya ditularkan melalui hubungan seksual seperti hubungan vagina, anal, atau oral.
Tapi juga dapat menyebar melalui kontak langsung dengan luka sifilis selama aktivitas seksual. Selain itu, sifilis juga dapat menular dari ibu yang terinfeksi ke bayinya saat kehamilan atau saat persalinan. Baik, saya akan menjelaskan nilai normal pada pemeriksaan sifilis. Sebelumnya, pemeriksaan sifilis dilakukan dalam 2 tes, yaitu tes screening dan tes konfirmasi. Nah, pada tes screening ada 2 tes yang digunakan, yaitu PDRL dan RPR, di mana nilai normal atau negatif untuk kedua tes ini adalah 0 atau non-reaktif. Tetapi biasanya titer kurang dari 1:8 juga dianggap negatif, yang berarti tidak ditemukan antibodi terhadap Treponema pallidum. Sedangkan hasil yang kedua dengan titer 1:16 itu dianggap positif. Selanjutnya, tes yang kedua yaitu tes konfirmasi. Pada tes konfirmasi ini terdapat 2 tes yang digunakan, yaitu tes TPHA dan tes VTA absorption, di mana nilai normal keduanya biasanya kurang dari 1:80. Itu dianggap negatif, dan pada hasil positif menunjukkan adanya infeksi sifilis, tetapi tidak dapat membedakan antara infeksi aktif atau masa lalu. Sekian penjelasan dari saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak jika di bawah nilai normal atau hasil negatif, dan juga dampak di atas nilai normal atau hasil positif. Jadi, dampak di bawah nilai normal atau hasil negatif ini kemungkinan tidak terinfeksi. Hasil negatif biasanya menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki sifilis, terutama jika tidak ada gejala. Nah, jika seseorang baru saja terinfeksi atau fase primer, antibodi mungkin belum terbentuk dalam jumlah yang terdeteksi. Perlu tes ulang setelah beberapa minggu. Sedangkan, jika di atas nilai normal atau hasil positif ini terjadi infeksi aktif atau nilai positif menunjukkan bahwa adanya infeksi sifilis, baik aktif maupun pada tahap tertentu, seperti primer, sekunder, ataupun laten. Nah, hasil false positif ini dalam beberapa kasus, infeksi atau kondisi lain, misalnya lupus atau penyakit autoimun, dapat memberikan hasil positif palsu. Baiklah, begitulah penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.